Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdullah Fakih Jalaluddin, perwakilan dari kelompok 11. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok saya. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota saya yang terdiri dari pertama Reza Dea Rizky, kedua Bambang Pamungkas, dan ketiga Lindi Bima Prakasa. Kami akan presentasi dengan materi sistem kepartaian di dalam politik. Perkenalkan, nama saya Reza Dea Rizky. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi tentang partai politik. Yang pertama itu sistem partai politik adalah sistem klasifikasi kepartaian yang lebih banyak digunakan dalam ranah demokrasi, yakni sistem partai tunggal, sistem dwipartai, dan sistem multipartai. Sistem partai tunggal berarti bahwa merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara maupun partai yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa partai lainnya. Pola partai tunggal terdapat di beberapa negara Afrika, Eropa Timur, dan RRC. Yang kedua, sistem dwipartai atau dua partai merupakan adanya dua partai dalam sebuah negara atau adanya beberapa partai tetapi dengan peranan dominan dari dua partai. Partai-partai ini terbagi ke dalam partai yang berkuasa karena menang dalam pemilu dan partai oposisi atau karena kalah dalam pemilu. Sistem dwipartai biasa disebut dengan istilah a convenient system for content people, dan memang kenyataannya sistem dwipartai dapat berjalan dengan baik apabila terpenuhi. Dan yang terakhir, sistem multipartai, yaitu adanya partai-partai politik yang lebih dari dua partai dalam sebuah negara. Sistem ini banyak dianut oleh negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Belanda, Prancis, Swedia, dan sebagainya. Sistem ini lebih menitik beratkan peranan partai pada lembaga legislatif, sehingga peranan badan eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Hal ini disebabkan oleh karena tidak adanya satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri. Pemilu dalam organisasi partai politik. Pemilihan umum adalah sarana persanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, atau secara ringkas dikemukakan oleh Harmaili Ibrahim bahwa pemilu merupakan suatu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di Badan Perwakilan Rakyat. Yang demikian, pemilu pada hakikatnya merupakan wahana untuk berkompetisi secara sehat, partisipatif, dinamis, dan bertanggung jawab bagi partai politik atau parpol dalam menyalurkan kehendak rakyat, masyarakat, dan bangsa guna mewujudkan tujuan bersama. Sistem politik di negara demokrasi. Partisipasi partai politik dalam negara demokrasi dan negara otoriter sangat berbeda sistem dan pelaksanaannya. Selain itu, parpol yang terlibat juga berbeda dalam melaksanakan tugasnya sebagai kekuatan-kekuatan politik. Partai yang berada di negara demokrasi masih menjalankan tugasnya sebagai sarana sosialisasi politik, partisipasi politik, rekrutmen politik, dan kontrol politik, sehingga masih bisa dibilang menjalankan tugasnya sebagai salah satu kekuatan politik dari segi infrastruktur politik. Sebaliknya, parpol yang ada di negara otoriter hanya ada satu dan bersifat menjadi rezim otoriter di negara-negara otoriter seperti Korea Utara. Contoh pemilu di berbagai negara. Sistem pemilu Jepang berbeda dengan sistem pemilu di Amerika Serikat. Majelis rendah di Jepang terdiri dari 500 anggota yang dipilih untuk 4 tahun masa jabatan. 300 anggota berasal dari daerah tunggal, yang berarti pemilihan di sebuah distrik diberi satu suara dan kandidat yang menerima suara terbanyak menjadi satu-satunya wakil distrik tersebut. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.